Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga sehat selalu. Tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i. Di tengah pandemi yang masih belum berakhir, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dengan melakukan 3M. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter, dan yang pasti hindari kerumunan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian, unsur dan jenis, serta ciri umum dari surat pribadi dan surat dinas. Tentu beserta tugasnya. Masih ingatkah kalian? Mari kita ingat kembali. Surat pribadi adalah surat yang berisi keperluan pribadi dan ditulis seseorang kepada orang lain yang membahas keperluan pribadi. Sedangkan surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jabatan, atau organisasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah mempelajari tentang unsur dan jenis surat pribadi maupun surat dinas, serta ciri umum dari kedua surat tersebut. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 4.13, yaitu menyimpulkan isi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menentukan isi surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Jadi setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menentukan isi dan menyimpulkan surat pribadi maupun surat dinas. Perhatikan surat berikut. Malang, 14 November 2015. Salam semangat pelajar. Apa kabarmu, Oji? Oji, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apa kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan libur semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu, sepupu dan sahabatmu, Viola. Nah, untuk dapat menyimpulkan isi surat tersebut, kita dapat membaca keseluruhan isi surat tersebut dengan seksama. Atau kita dapat mengidentifikasi informasi berdasarkan aspek-aspeknya. Misalkan kita membuat sebuah pertanyaan seperti siapa sih pengirim surat tersebut, siapa juga penerimanya, di mana dan kapan surat itu dibuat, serta apa sih tujuannya surat itu dibuat. Contoh, misalkan surat yang sudah kita baca tadi pengirimnya adalah Viola, penerimanya Oji. Tempat dan tanggal surat itu dibuat di Malang pada tanggal 14 November tahun 2015. Tujuannya, Viola memberitahukan Oji bahwa libur semester ini ayahnya akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desa Oji. Dan dia diajak agar sekalian bisa bertemu sama Oji. Nah, dari hasil identifikasi tadi, kita dapat membuat sebuah kesimpulan. Contoh, surat tersebut dikirim oleh Viola kepada Oji
pada tanggal 14 November tahun 2015 dengan tujuan Viola memberitahukan Oji bahwa libur semester ini ayahnya akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desa Oji. Dia diajak agar sekalian bisa bertemu sama Oji. Nah, inilah contoh menyimpulkan surat. Tapi ingat, ini hanya contoh. Kalian jangan terpaku pada contoh yang Bapak buat. Silahkan kalian menggunakan bahasa kalian sendiri dalam membuat sebuah kesimpulan. Nah, begitulah cara menyimpulkan isi surat. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang, mari kita berlatih. Baca dan perhatikan surat berikut secara seksama. Sekolah Menengah Pertama Negeri 43, Jalan Pahlawan Trip 2 nomor 102 Makassar, 15 April 2015. Hal ucapan terima kasih, YTH Pimpinan Museum Hasanuddin Makassar. Dengan hormat, kami mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan dan layanan pihak Museum Hasanuddin Makassar kepada siswa SMPN 43 saat kegiatan karya wisata minggu lalu. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesabaran menjawab semua pertanyaan siswa kami dan kesibukan atas kunjungan kami. Kami perlu menyatakan bahwa keluarga besar SMPN 43 merasa puas atas kunjungan ke Museum Hasanuddin Makassar. Semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan di masa mendatang. Hormat kami, Kepala Sekolah. Setelah kita membaca surat di atas tadi, mari kita identifikasi berdasarkan aspek-aspeknya. Coba kalian jawab pertanyaan berikut. Siapa pengirim atau pembuat surat di atas tadi? Siapa pula penerimanya? Di mana dan kapan surat itu dibuat? Serta apa sih tujuannya dibuat surat itu? Bagaimana? Apakah jawaban kalian sama dengan contoh ini? Oke. Sekarang setelah kita mengidentifikasi informasi surat di atas, mari kita buat sebuah kesimpulan suratnya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di atas tadi, kalian jangan terpaku pada contoh ini. Silahkan kalian di dalam membuat kesimpulan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, mari kita buat kesimpulannya. Surat tersebut dikirim oleh Kepala Sekolah SMPN 43 kepada pimpinan Museum Hasanuddin pada tanggal 15 April 2015 dengan tujuan Kepala Sekolah SMPN 43 menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Museum Hasanuddin yang telah memberikan sambutan dan pelayanan yang baik kepada siswa SMPN 43 saat kegiatan karya wisata. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jika ada, silahkan pertanyaan kalian tulis di kolom komentar di video ini, atau kita bisa diskusikan di Google Classroom kelas Bahasa Indonesia kelas 7. Linknya sudah Bapak sediakan di sana. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan kalian sebuah tugas. Baca dan perhatikan kedua surat berikut dengan seksama, kemudian buatlah kesimpulan masing-masing surat tersebut. Nanti kirimkan hasil kerja kalian di Google Classroom kelas Bahasa Indonesia kelas 7. Tugas dapat berupa file, foto, dokumen, dan lain sebagainya sesuai klasifikasi perangkat yang kalian gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Berikut adalah contoh suratnya. Ada dua jenis surat yang ke-1 dan surat yang kedua. Nah, silahkan kalian buat kesimpulan kedua isi surat tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Nah, kalian bisa mempost video ini untuk membaca surat tersebut. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mengenai hal-hal lain, kita akan diskusikan di Google Classroom. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.